Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Husnul Khotimah dengan NPM 10119018 dari kelas 2K31 jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penugasan pada mata kuliah Sistem Informasi 2. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian metode penugasan, kemudian ada langkah penyelesaian atau solusi, dan yang ketiga ada contoh soalnya. Untuk pengertian metode penugasan adalah suatu model yang berhubungan dengan jaringan. Metode ini merupakan model khusus dari suatu program linier yang serupa dengan metode transportasi. Untuk metode penugasannya itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada metode penugasan meminimumkan dan metode penugasan memaksimumkan. Kemudian kita lanjut ke langkah penyelesaian atau solusi. Untuk langkah penyelesaian dan solusinya itu terdapat 4 langkah. Untuk langkah pertama yaitu kita dapat mengubah matriks awal menjadi matriks opportunity cost atau disebut juga dengan RCM dengan cara memilih elemen terkecil dari setiap baris lalu dikurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Untuk langkah keduanya, pada matriks RCM terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost atau disebut juga dengan TOCM, yaitu dengan cara memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0, kemudian dikurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Untuk langkah ketiganya, kita dapat melakukan tes optimality atau TOP, yaitu dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Penugasan optimal adalah feasible jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Kemudian pada langkah keempat, jika belum optimal, kita dapat melakukan revisi TOCM, yaitu dengan memilih elemen terkecil yang belum terliput garis untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Kemudian ditambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Setelah itu, lakukan kembali langkah ketiga sampai diperoleh solusi optimal. Kemudian kita lanjut ke contoh soal meminimumkan. Berikut ini adalah data lamanya, waktu yang dibutuhkan per menit oleh seorang operator menghasilkan 1 unit barang dari setiap mesin dengan tipe berbeda di perusahaan tersebut. Dengan melihat data tersebut, tentukan operator mana yang cocok untuk setiap mesin agar waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu barang adalah minimal. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, kita untuk langkah pertama tadi kan sudah dijelaskan. Nah, untuk mengingatkan kembali di sini kita dapat melihat untuk mengubah matriks awal menjadi matriks RCM itu kita dapat melakukan dengan cara memilih elemen terkecil dari setiap baris. Kemudian dikurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Nah, di sini kan sudah terlihat ya untuk setiap setiap barisnya. Yang pertama itu baris A, terus ada baris B, baris C, kemudian ada baris D. Nah, di baris A ini nilai terkecilnya antara 10, 12, 9, dan 11. Nah, nilai terkecilnya itu adalah 9. Berikutnya untuk baris B, nilai terkecilnya antara 5, 10, 7, dan 8. Nilai terkecilnya adalah 5. Kemudian selanjutnya baris C 11 dan baris D adalah 8. Nah, untuk mendapatkan RCM itu kan di sini jelaskan kita dapat mengurangkan seluruh elemen baris tersebut. Nah,
Maksudnya adalah untuk pada baris A ini itu kan tertera ada 10, 12, 9, dan 11. Nah, kita bisa mengkurangkan dengan nilai terkecil pada setiap baris. Pada baris A nilai terkecil adalah 9. Nah, sehingga 10 dikurang 9 ada nilainya 1. Nah, kemudian selanjutnya juga seperti itu, yaitu misalnya yang di baris A itu 12. Kemudian bisa kita kurangkan dengan nilai terkecilnya adalah 9, maka hasilnya adalah 3. Nah, untuk kurang lebihnya itu adalah seperti ini. 1 di baris A, kemudian ada 3 juga di baris A juga. Kemudian untuk baris B itu juga sama. Kita cuma tinggal ngikutin aja caranya. Sehingga didapatkan adalah RCM seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Untuk langkah kedua, kita dapat mendapatkan total dari opportunity atau disebut juga dengan TLCM. Yaitu caranya itu adalah dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0. Kemudian dikurangkan pada seluruh elemen dalam kolom. Nah, di sini setiap kolomnya itu ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Untuk kolom 1, dia sudah terdapat nilai 0. Kolom 3 sudah ada dan kolom 4 sudah ada. Yang tidak ada nilai 0-nya itu di kolom 2. Nah, sehingga kita dapat melakukan pengurangan pada kolom 2. Nah, seperti ini. Untuk di kolom 2 ini nilai terkecilnya adalah 3 kan. Nah, cuman kita bisa ngambil antara 3 ini atau yang ini. Kalau saya sih ngambilnya yang di sini ya. Nah, setelah itu kita dapat kurangkan kolom 2 dengan nilai terkecil. Yaitu 3 dikurang 3 hasilnya 0. Terus 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, dan seterusnya. Sehingga didapatkan nilai TLCM adalah sebagai berikut. Untuk langkah ketiga, kita dapat melakukan tes optimality atau disebut juga dengan TOP. Caranya adalah menarik sejumlah minimum garis horizontal ataupun vertikal yang bernilai 0. Nah, di sini kita dapat melihat untuk TOCM itu ingin kita lakukan tes optimality atau disebut juga dengan TOP. Nah, untuk kita melakukan tes optimality atau disebut juga dengan TOP, kita dapat melakukan tarik garis. Nah, di sini dijelaskan untuk menarik garis secara horizontal atau vertikal yang bernilai 0. Nah, di sini saya menarik garis secara horizontal yang terdapat pada baris A yang sudah saya tandai warna kuning. Kemudian untuk kolom 1, karena saya menarik garis yang nilai 0-nya itu lebih banyak. Jadi sebisa mungkin menarik garis vertikal atau horizontal yang nilai 0-nya itu lebih banyak. Nah, kemudian di sini juga ada satu baris C. Saya tarik. Nah, sehingga akan didapat terlihat di sini 2 baris dengan 1 kolom. Nah, sedangkan di sini ditegaskan bahwa penugasan optimal adalah jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Maksudnya adalah untuk jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom, sedangkan di sini saya hanya ada 2 baris dan 1 kolom, sehingga belum optimal. Nah, untuk melakukan supaya optimal, kita dapat melakukan revisi TOCM seperti gambar di samping ini. Nah, terlihat di sini ada revisi TOCM. Untuk revisi TOCM, kita dapat melakukan dengan cara memilih elemen terkecil yang belum terliput garis untuk mengurangi seluruh elemen.
Kemudian kita dapat menambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen. Nah, setelah itu kita dapat melakukan kembali langkah ketiga yang seperti ini sampai akhirnya diperoleh solusi optimal. Nah, caranya itu untuk mendapatkan tabel revisi TOCM ini kita harus memilih nilai terkecil pada baris yang tidak saya tandai warna kuning, atau kita harus memilih nilai terkecil pada baris yang tidak ada garis vertikal atau horizontal. Yaitu kita harus memilih antara 2, 2, 3, 4, 3, 1. Dan nilai terkecilnya adalah 1. Nah, sehingga sudah didapatkan nilai terkecil nilai 1. Nah, namun di sini ada nilai yang harus kita jumlahkan dan harus ada nilai yang kita kurangkan. Nah, untuk di bagian sini kita harus menambahkan nilai yang terkecil tadi. Nah, yang ditambahkan itu hanya nilai yang berpotongan saja, yaitu berpotongan antara baris dan kolom. Di sini yang nilainya itu berpotongan antara baris dan kolom itu ada di A1, yaitu nilainya 1, dan C1 yang nilainya 1. Sehingga kita mendapatkan 1 ditambah 1 hasilnya ada 2. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Itu untuk nilai garis yang berpotongan. Sedangkan untuk garis kuning yang tidak berpotongan, kita dapat menyalin, yaitu nggak usah diubah. Sehingga di sini sama-sama nilainya 0, 0, 02, 02. Nah, begitupun yang lainnya sama. Kemudian untuk nilai yang tidak saya garis warna kuning, ini kita dapat melakukan pengurangan, yaitu nilai yang tidak ditandain ini kita dapat lakukan pengurangan, yaitu nilai 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kemudian 2 dikurang 1 hasilnya 1. Dan seterusnya sampai didapat nilai 0 lagi. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 0 di sini, kita dapat melakukan langkah yang sama seperti langkah ketiga ini, yaitu dengan menarik garis. Ya, menarik garis secara horizontal ataupun vertikal pada nilai yang bernilai 0. Sehingga kita dapat menarik garis di sini. 1 nih baris A, kemudian kolom 1, baris C, dan kemudian di baris 4, sehingga akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, untuk di langkah 4 ini tuh kita gunakan di revisi TOCM ya. Revisi TOCM yang di sini. Nah, untuk menentukannya ini. Jadi kita lanjut untuk ke bagian ke arah solusinya. Nah, di sini saya jadiin kuning ya, karena kan tadi kita juga sudah jelasin yang di sebelumnya ini. Kita tinggal memilih yang nilainya itu yang ada nilai angka 0-nya. Itu bagian A, bagian C, bagian 1, dan bagian 4. Sehingga didapatkan nilai kuningnya seperti ini. Nah, di sini itu ada nilai 0. Nah, di sini itu untuk yang di bagian sini kita dapat memilih nilai 0 yang posisinya itu tidak berpotongan. Nah, sehingga saya pilih itu nilai yang ada di A3, B1, kemudian ada di C2, dan di D4. Nah, sisanya yang tidak nilai 0 itu saya silang. Masuk ini ya, nih. Yang 0 nih. Ini kan dia berpotongan nih. Saya coret. Gitu. Jadi di setiap baris, di setiap kolom itu cuma ada 0-nya satu-satu. Gitu. Kemudian kita masuk ke bagian solusinya. Setelah kita menentukan
masing-masing nolnya kita masukin. Untuk bagian penugasan itu ada di operator A3 mesin 3 dengan waktu 9. Itu didapat dari di sini kan dia saya jelasin yang bagian operator mesin. Operator mesinnya itu A3. Ini A3 yang 0. Kita tulis A3. Nah, kemudian di sini B1 yang angka 0, B1, kemudian di situ ada angka 0-nya di bagian C2. Kita tulis di sini C2. Kemudian di sini D4 itu 0 kan? Kita tulis D4. Nah, untuk waktu menitnya ini saya ambil dari yang soalnya, penjelasan di soal. Nah, soal awalnya kan di sini ya, saya input soalnya itu kan kayak gini nih. Nah, ini kita lihat di sini ada operator A3, kita lihat di sini A3. Jadi itu ada waktunya 9. Kemudian kita input di sini sehingga solusinya adalah 9. Kemudian selanjutnya juga yaitu B1. Di sini B1 waktunya adalah 5. Maka kita input waktunya adalah 5. Kemudian seterusnya adalah C2 itu adalah waktunya 14. Kemudian di sini D4 kita lihat waktunya adalah 9, maka kita input 9 sehingga totalnya adalah 37. Oke, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.